Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa level 2. Untuk soal-soal PBJV level 2, materi yang akan saya bahas yaitu poin pertama, identifikasi garis miring review kebutuhan dan penetapan barang garis miring jasa. Yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis dan KAK. Dan yang ketiga, penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Saya akan memberikan modul itu secara gratis tanpa dipungut biaya. Saya di sini hanya berusaha ingin membantu teman-teman supaya teman-teman lancar dalam tes SKB nanti, karena ilmu itu dibagikan bukan disimpan. Baik, kita mulai soal nomor 1. Apa saja tugas dan kewenangan pengguna anggaran dalam kurung PA dalam perencanaan pengadaan? A. Menyusun RKA Kementerian garis miring lembaga dan RKA pemerintah daerah. B. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. C. Melakukan pemeriksaan hasil. D. Mencari penyedia barang garis miring jasa. E. Mengumumkan RUP. Baik, jawaban dari soal nomor 1 ini adalah E. Pembahasan. Pengguna anggaran dalam kurung PA mempunyai tugas dan kewenangan meliputi 1. Menetapkan perencanaan pengadaan. Yang kedua, menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan. Dan yang ketiga, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang garis miring jasa. Demikian pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 2. Berapa persentase minimal dari nilai anggaran belanja barang garis miring jasa yang harus dialokasikan oleh PPK untuk penggunaan produk usaha kecil dan garis miring atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri? A. 30%, B. 40%, C. 50%, D. 60%, E. 70%. Jawaban yang tepat adalah B. 40%. Pembahasan. PPK perlu mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang garis miring jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan garis miring atau koperasi dari hasil produk dalam negeri. Demikian pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 3. Mengapa pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan? A. Untuk meningkatkan keuntungan penyedia. B. Untuk mematuhi regulasi internasional. C. Untuk mendukung pengadaan. D. Untuk mempromosikan produk impor. E. Untuk meminimalkan biaya pengadaan. Jawaban yang tepat adalah C. Untuk mendukung pengadaan. Pembahasan. Pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. Demikian pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan PPK jika diperlukan identifikasi kebutuhan yang lebih detail? A. Menyusun formulir identifikasi kebutuhan. B. Menyusun dokumen kontrak langsung. C. Mengadakan rapat dengan penyedia barang garis miring jasa. D. Melakukan survei harga pasar. E. Menunda proses pengadaan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Jika diperlukan identifikasi kebutuhan yang lebih detail, pejabat pembuat komitmen perlu menyusun formulir identifikasi kebutuhan untuk selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh PA garis miring KPA sebagai dokumen penetapan barang garis miring jasa. Demikian pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 5. Dalam kondisi apa SPPBJ dapat diterbitkan untuk pekerjaan konstruksi yang memerlukan pembebasan lahan? A. Setelah proyek dimulai. B. Setelah administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan. C. Sebelum studi kelayakan dilakukan. D. Pada saat kontrak disusun. E. Setelah barang garis miring material tiba di lokasi. Jawaban yang tepat adalah B.
Pembahasan. Untuk pekerjaan konstruksi yang memerlukan pembebasan lahan, surat penunjukan penyedia barang dan jasa dapat diterbitkan dalam hal 1. Administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah telah diselesaikan. 2. Administrasi untuk pembayaran ganti rugi sebagian lahan telah diselesaikan untuk pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap. 3. Administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan. Demikian pembahasan soal nomor 5. Soal nomor 6. Apa yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan jasa konsultansi yang diperlukan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah? A. Jenis jasa konsultansi. B. Harga kontrak. C. Lokasi penyedia jasa. D. Jumlah tenaga kerja. E. Durasi kontrak. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Identifikasi kebutuhan jasa konsultansi yang diperlukan Kementerian Lembaga Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, meliputi 1. Jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan. 2. Fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi. 3. Target yang ditetapkan. 4. Pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut. Yang kelima, waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keenam, ketersediaan pelaku usaha yang sesuai. Demikian pembahasan soal nomor 6. Soal nomor 7. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, dari mana pejabat pembuat komitmen dapat mencari informasi terkait fungsi dan kinerja yang dibutuhkan dari barang jasa yang akan diadakan? A. Brosur dan katalog. B. Pengguna akhir. C. Instansi pemerintah. D. Komunitas profesional. E. SDM pendukung ekosistem pengadaan. Jawaban yang tepat adalah B. Pengguna akhir. Pembahasan. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, PPK dapat mencari informasi dari sumber yang meliputi namun tidak terbatas pada 1. Pengguna akhir dalam kurung end user dengan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan pengguna untuk memperoleh informasi terkait fungsi dan kinerja yang dibutuhkan dari barang jasa yang akan diadakan. Yang kedua, industri barang jasa seperti brosur, katalog, dan sebagainya, menggunakan spesifikasi dari berbagai pabrikan yang menampilkan katalog produk mereka di internet melalui chatting pada official store online shop. 3. Standar dan informasi pengujian dari tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti. Yang keempat, instansi pemerintah. Yang kelima, SDM pendukung ekosistem pengadaan. Demikian pembahasan soal nomor 7. Soal nomor 8. Mengapa pekerjaan konstruksi sederhana tidak memerlukan tenaga ahli? A. Karena menggunakan teknologi canggih. B. Karena memiliki biaya besar. C. Karena memerlukan standar pelaksanaan baru. D. Karena memerlukan peralatan khusus. E. Karena menggunakan alat kerja sederhana. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Pekerjaan konstruksi sederhana adalah pekerjaan konstruksi dengan risiko rendah, dalam kurung pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda. Teknologi sederhana sudah ada standar pelaksanaan pekerjaan, biaya kecil serta cukup menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli. Contoh, pekerjaan rehabilitasi, renovasi konstruksi sederhana, pengecatan, pembuatan pengerasan jalan lingkungan, dan pembuatan gedung sederhana. Demikian pembahasan soal nomor 8. Soal nomor 9. Informasi apa saja yang relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan harga pasar selain hasil survei? A. Publikasi biaya satuan BPS. B. Publikasi biaya satuan dari asosiasi terkait. C. Daftar harga tarif dari distributor agen tunggal instansi berwenang. D. Inflasi tahun sebelumnya. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Sumber informasi lain yang relevan meliputi publikasi biaya satuan Badan Pusat Statistik, publikasi biaya satuan dari asosiasi terkait, daftar harga tarif dari distributor agen tunggal instansi berwenang, inflasi tahun sebelumnya, dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pembahasan soal nomor 9. Soal nomor 10. Siapa yang biasanya mempublikasikan informasi biaya _harga satuan di luar negeri yang berlaku secara internasional? A. Pemerintah lokal, B. Asosiasi profesi keahlian, C. Distributor lokal, D. Penyedia jasa lokal, E. Pengguna akhir. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Informasi biaya _harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya _harga satuan profesi keahlian yang berlaku secara internasional. Demikian pembahasan 10 soal yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Salam tak kenal lelah. Saya doakan teman-teman semoga lancar dan bisa memahami materi pengadaan barang dan jasa. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.